Pemirsa, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan yang menarik perhatian banyak pegawai negeri sipil di seluruh tanah air. Pasalnya, tahun ini, tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil akan diterima secara penuh. Hal ini memberikan kelegaan dalam menyambut Idul Fitri. Lantas mengapa di tahun-tahun sebelumnya tunjangan hari raya pegawai negeri sipil tidak cair 100%? Berikut tanggapan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan pihak terkait secara resmi mengumumkan bahwa para pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan hari raya secara penuh pada tahun 2024. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh ribuan PNS di seluruh Indonesia, mengingat pentingnya tunjangan ini dalam mendukung perayaan Idul Fitri. Tunjangan hari raya itu adalah salah satu bentuk penghargaan sebenarnya negara kepada masyarakat, khususnya pegawai negeri TNI Polri, pensiunan, dan itu sangat ditentukan karena ini adalah pengeluaran, ini adalah belanja pada sisi negara, maka tentu itu berkorelasi langsung dengan pendapatan atau kemampuan keuangan negara kita. Nah, kalau misalnya tahun lalu memang kita lihat bahwa itu rata-ratanya adalah sekitar 50% realisasinya. Kalau tahun ini informasinya itu adalah langsung 100%. Karena memang kita tahun 2023 dan sebelumnya itu kan kita masih dalam tahap recovery dari kondisi COVID yang berkepanjangan. Sehingga pemerintah menganggap bahwa masih banyak kebutuhan yang lain yang lebih produktif tentunya, tidak berorientasi pada konsumtif, ya usaha-usaha yang bersifat konsumtif untuk didorong pertumbuhannya, sehingga pemerintah kemudian hanya menyalurkan 50% untuk tahun lalu. Nah, untuk tahun ini saya pikir kita mesti bersyukur, mudah-mudahan nanti tidak ada aral melintang, bahwa sesuai dengan janjinya insya Allah dalam waktu dekat ini akan direalisasikan sebesar 100%. Nah, cuman yang 2023 itu ya kita jangan menganggap bahwa itu adalah utang negara kepada Anda, karena memang teralokasi, dan kita seharusnya memang bisa kita juga menganggap bahwa 50% itu itulah kontribusi kita kepada masyarakat yang lain yang kebenaran tidak mendapatkan tunjangan hari raya ataupun misalnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitan dengan itu. Tunjangan hari raya yang diberikan kepada PNS telah menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Keputusan untuk memberikan tunjangan penuh pada tahun 2024 ini memberikan angin segar bagi para PNS, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya. Menteri Pan-RB menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada para PNS. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kebahagiaan di kalangan PNS, serta memperkuat solidaritas dalam menjaga stabilitas keberlangsungan pelayanan publik. Ya, pemerintah itu bukan hanya dalam bentuk tunjangan hari raya, ada beberapa jenis belanja yang lain yang dianggap bisa dialihkan atau di switch kepada program kegiatan yang lain yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi ataukah bisa mempercepat recovery pada saat itu. Reaksi terhadap pengumuman ini pun bermacam-macam. Banyak PNS yang mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka, dan beberapa di antaranya menyatakan bahwa keputusan ini akan sangat membantu dalam mengurangi beban finansial mereka, terutama dalam persiapan menyambut Idul Fitri yang semakin mendekat. Tunjangan hari raya yang diterima secara penuh oleh para pegawai negeri sipil pada tahun 2024 menjadi berita gembira bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Keputusan ini tidak hanya memberikan kemeriahan ekstra dalam perayaan Idul Fitri, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para PNS, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kesehatan yang masih berlangsung akibat pandemi COVID-19. Semoga kebijakan ini dapat menjadi langkah positif menuju kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh PNS di tanah air. Andrea Karina, Nuri Nurhayati, Unhas TV.